jadi seorang guru untuk para atlet ini di Malaysia waktu itu. Dan kok bisa sampai kembali ke Sangatta? Tadi kan begini dari Sangatta nih pastinya, kembali ke Sangatta, terus Kak Iin langsung menjalankan bisnis di bidang pendidikan juga, yaitu Setia Mulia Kids Center, dan juga Kak Iin sekaligus jadi asesor. Boleh deh Kak diceritain? Ya, di bagian itu kayaknya dengerin. Dari Malaysia itu kan saya menemukan banyak metode-metode yang sempat saya obrolin sama teman-teman saya yang ngambil jurusan pendidikan, jadi magister pendidikan gitu S2. Saya ngobrol sama mereka, saya menemukan cara ngajar anak-anak tuh kayak gini loh, kayak gini. Ini salah satunya ya. Ketika saya ngajar anak-anak dengan kemampuan kinestetik yang tinggi, saya nggak bisa ngajar seperti umumnya saya guru di depan, muridnya di kursi, duduk. No, mereka itu harus sambil sering nggak ketemu sama anak murid yang segini. Iya, benar-benar. Bahkan saya dulu jadi murid. Iya, betul. Kakinya kutuk gitu bunyi-bunyi. Kalau enggak, dia goyang, gerak sana, gerak sini. Itu nggak boleh diberhentiin, karena memang badannya minta begitu, dan energinya banyak. Nah, ketika itu saya mikir, aduh ganggu banget, gitu. Saya aja jadi gurunya terganggu, apalagi temennya, gitu kan. Akhirnya saya nyoba, saya kasih penghapus. Jadi saya bilang remas penghapusnya. Itu kan nggak bunyi. Itu jadi ada penghapus tuh yang agak gede itu kan saya suruh remas, jadi kaki dia goyang-goyang, kamu remas. Pokoknya kamu nggak boleh kakinya goyang-goyang atau kepalanya gerak-gerak, tapi tanganmu boleh meremas pulpen atau pensil atau penghapus dua-duanya. Jadi dia bisa kayak gini. Itu bisa loh berhenti, ternyata kakinya, badannya bisa berhenti tapi tangannya terus jalan, which is nggak mengganggu karena penghapus dipencet nggak bunyi gitu. Nah, saya menemukan bahwa ketika dia sudah dipindahkan energinya ke situ, dia bisa lihat bisa lihat papan tulis dan bisa ngerti, dan dia sambil ngerjain, itu tangannya tetap begitu loh, luar biasanya. Oh Kak, ini metodenya diriku baru tahu loh. Luar biasa Kak. Kayak gitu, jadi anak-anak itu benar-benar metode beda-beda, termasuk kita orang dewasa tetap punya, cuman kita nggak kenal biasanya. Saya adalah tipe orang yang kalau mau belajar nggak boleh ada yang ribut sama sekali. Nah, pada saat itu saya malah meluapkannya dengan keadaan saya seperti itu, suka marah. Habis itu frustasi. Saya di kelas, teman saya tuh suka banget pasang musik, atau dia suka sambil gambar-gambar, atau kayak gimana, saya yang marah gitu, karena aku jadi nggak ngerti gitu. Terus ngeliat papan tulis udah semangat banget ngeliatin gitu. Begitu ada yang nyeletuk, begitu gurunya bercanda, hilang yang tadi. Hilang. Dan saya adalah tipe anak yang dari kecil itu sebenarnya saya ngerasa diri saya bodoh banget. Karena saya nggak tahu sebenarnya kemampuan saya itu ada di mana gitu. Nah, akhirnya setelah saya belajar lebih dalam lagi tentang diri saya sendiri, setelah saya ngeliat metode itu, saya belum dapat. Tapi saya menemukannya luar biasanya waktu saya di US kemarin ini gitu. Jadi dari Malaysia saya ngerasa, aduh kayaknya ini anak-anak metodenya saya udah nemu banyak. Teman-teman saya yang di S2 juga bingung sama apa yang saya bilang. Dan pada akhirnya setelah kami ngobrol lama, dia sempat obrolin sama dosennya, terus kembali lagi ke saya, akhirnya saya kerja sama-sama dia untuk bikin tesisnya gitu. Jadi maksudnya saya jadi narasumber untuk penelitian tesisnya, untuk metode pembelajaran anak gitu. Dan ternyata hal-hal yang saya temukan di sana sebenarnya belum pernah dipakai juga, belum dikenali secara ilmiah di Indonesia gitu. Nah, di situ saya mulai tertarik sama namanya metode-metodean gitu. Habis itu saya berpikir kalau saya di sana terus, saya nggak akan bisa berkembang dan saya nggak akan bisa berkontribusi lebih banyak buat negara saya. Ditambah saya memang juga kesel sama sistem yang saya nggak bisa tembus, sistem pendidikan itu. Pada akhirnya saya pikir, ngapain saya sibuk di situ, ngabisin energi saya, kenapa saya nggak pulang aja ke Indonesia, ngajarin yang mau diajarin. Itu akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya buka tempat les kecil-kecilan dengan memakai metode-metode yang saya temukan. Nyampe di Indonesia, beda lagi. Gitu. Jadi ternyata sama atlet berbeda lagi dengan anak-anak yang bukan kinestetik. Mereka mungkin ada yang memang betul-betul mereka
anak pendiam gitu loh, anak tenang. Nah, itu gimana lagi tuh metodenya? Nah, disitulah saya mulai mempelajari bertahun-tahun dan pada akhirnya saya setiap ngobrol sama siapa kurang masuk gitu. Mungkin saya juga pergaulannya kurang karena terlalu lama di Sangatta. Itu ya hati-hatinya kita kalau kelamaan di Sangatta, nggak ngobrol sama orang di luar, agak ketutup dan agak kurang berkembang gitu. Akhirnya ya udah saya tetap buka center saya dengan segala macam prosesnya. Saya bisa ngelihat betapa anak-anak murid saya banyak yang ternyata bisa bahasa Inggris dengan lancar, dengan metode yang mungkin dianggap aneh sama orang tua, kok main-main aja gitu. Iya benar. Tapi bisa gitu. Nah, setelah itu saya mikir, apalagi nih habis ini gitu. Pandemi datang, Iya benar-benar. bangkrut. Saya sempat ngerasain bangkrut gitu karena muridnya nggak bisa masuk gitu, nggak ada pemasukan. Guru akhirnya apa boleh buat harus dirumahin segala macem. Nah, saya itu sempat apply, bertemu dengan beberapa teman-teman orang asing yang ngajar di Sangatta, dibilang kamu harus coba apply gitu. Ya udah saya waktu itu sebenarnya nggak mau apply. Jadi semua keinginan tahu saya apa segala macam itu cuma saya skip sendiri aja. Paling kalau ngobrol-ngobrol sedikit-sedikit saya cerita sedikit-sedikit, tapi nggak tahu arahnya mau kemana nih gitu. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama si teman-teman yang dari US itu yang datang ke Sangatta ngajar. Mereka bilang ada kayaknya beasiswa yang kamu kayaknya bisa masuk ke situ. Itu ya loh, terus terang, pertama kali saya dengar kata-kata beasiswa, dalam hati dan pikiran saya, apa itu beasiswa? Saya nggak punya kamus beasiswa, dalam otak saya tuh nggak ada, beasiswa tuh nggak ada dalam kamus bahasa saya. Karena dalam pikiran saya dari mulai saya kecil, beasiswa cuman buat anak-anak pinter. Dan saya nggak pinter. Itu. Jadi saya dari dulu, kalaupun dapat ranking atau dapat nilai bagus, aku cuman berpikir, oh keberuntungan karena teman-temannya lagi malas belajar. Gitu. Karena kesalahannya, saya lahir di keluarga yang benar-benar menuntut kesempurnaan. Gitu. Jadi memang betul-betul nggak terlalu ngurusin hal tetek bengek kecil-kecil gitu yang semua diurus-urusin. Enggak. Kalau kamu mau pintar ya kamu belajar. Kalau kamu nggak mau belajar ya nggak apa-apa. Terserah gitu. Nah pada akhirnya saya ngerasa saya nggak butuh untuk jadi pinter, saya nggak butuh jadi siapa-siapa, ya udah jalan aja kayak gitu. Tapi pengalaman hidup saya sebagai siswa tuh nggak enak. Saya nggak pernah bilang saya mau jadi guru yang bener-bener serius mau jadi guru tuh nggak ada, karena saya benci banget sama guru. Itu masa SMP saya tuh jelek banget sama guru. Jadi kembali lagi waktu di Sangatta gitu, ngobrol-ngobrol sama mereka, jujur kenapa saya akhirnya ikut beasiswa itu adalah karena nggak enak nolak. Gak enak nolak ya. Sebenarnya gak pengen ikut ya kak ya ampun. Aduh, kalau nginget itu sekarangnya saya tuh takut dimarahin sama Tuhan gitu. Sombong banget sih lo gitu. Maksudnya bukan sombong, pada saat itu saya benar-benar nggak percaya diri. Aduh udah deh kita temenan biasa-biasa aja lah gitu, kita ngobrol biasa-biasa aja, mudah-mudahan nanti saya bisa kumpulin uang untuk bisa jalan-jalan ke tempat kalian. Tapi pada saat itu saya belum terlalu niat. Biasalah kita kalau ketemu sama orang asing kan, nanti aku pengen lo ke negara kamu, biasalah kayak gitu ya gitu. Cuman aja pada saat itu saya sadar US nggak deket. Kedua nggak murah dan nggak segampang itu untuk dapetin izin masuk ke negaranya kan. Jadi saya sadar omongan saya udah omongan kosong aja itu mah gitu. Nah pada saat itu pas saya ngobrol-ngobrol sama mereka, saya ceritain tentang passion saya, tentang apa yang sedang saya kerjakan, mereka bilang kamu harus ngambil ini. Terus saya bilang udahlah gitu. Terus sama mereka tuh dibawain formulir-formulirnya. Kami disuruh kami ngumpul, saya disuruh menceklis hal-hal yang menjadi syarat, yang mana yang enggak. Jadi pada saat itu ada beberapa syarat gitulah. Ada sekitar 15-an syarat kayak gitu. Waktu kami checklist, semuanya checklist. Terus di situ tuh saya kesentak, wah
masa sih gitu, kayak gitu. Nah, habis itu dia bilang, ayo kita isi formulir. Ya udah, isi formulir gitu. Saya tuh di situ cuma bilang dalam hati saya, aduh nggak enak, orang-orang ini pasti berharap besar, sayanya nggak serius, sayanya ngerasa nggak mungkin gitu. Diisilah formulir itu, disuruh bikin esai, esainya nggak saya kerjain karena saya ngerasa waktu bikin esainya baru mikir sedikit, aduh dramatis. Aduh, dramatis. Ngapain saya nulis-nulis kayak gini? Buat apa orang tahu tentang masa lalu saya gitu-gitu. Akhirnya saya cuma bikin kayak catatan kecil-kecil, ditagih gitu sama mereka. Jadi mereka betul-betul kayak nge-push saya buat ke jalur itu dan menyelesaikan hal itu gitu. Makasih banget semua, bener-bener buat Janika sama buat Lucy itu luar biasa. Mereka maksain saya untuk bisa selesain. Jadi malam sebelum deadline, Janika datang ke tempat saya, dia bilang, mana punya kamu? Belum selesai. Kawin ya. Bentar. Oh. Langsung lagi. Oke, lanjut Kak. Tadi bagian sorry. Lagi. Bagian Iya. lagi. Jadi dia tanya gimana. Nah pada saat itu saya bilang belum selesai gitu. Padahal sebenarnya sih sudah. Hanya saya nggak pede untuk nunjukinnya. Pada akhirnya dia bilang, ayo kita buka sama-sama. Saya tuh nggak nyangka bahwa dia akan nodong saya begitu. Kita buka sama-sama di Google Document gitu. Terus sama dia dibaca, ini buang gitu. Saya bilang, ih, kok main buang-buang aja gitu. Itu kan cerita saya gitu, dia bilang. Kalimat dia yang dia bilang sama saya sebelum pada akhirnya saya nangis karena saya membuka hal-hal yang sensitif buat saya tentang perjalanan karir saya gitu ya, perjuangan saya gitu, dan dia bilang hapus gitu. Udah saya buka, disuruh hapus gitu. Tapi satu hal, kita kalau misalnya bikin esai, jangan bawa drama, jangan berharap orang untuk kasihan ngelihat kita, jangan berharap orang ngelihat, waduh karena hidupnya sudah susah, biarlah kita berangkatkan dia. Enggak seperti itu. They don't need your drama. They need the purpose of your drama gitu. Maksudnya kalau ada drama, kasihnya seincret aja. Kasih drama sedikit, tapi dramanya tuh gak yang dramatis, yang gimana-gimana gitu. Maksudnya tentang perjuangan lu, dan gimana kamu conquer itu gitu loh. Menaklukkan itunya tuh gimana. Dan kemudian setelah kamu menaklukkan itu, kamu jadi orang yang seperti apa. So everything is about purpose and progress gitu. Yes, jadi mereka tuh nggak butuh drama loh. Mereka semua manusia tuh, nah, cuman gimana caranya mereka milih orang-orang yang bisa survive dari drama itu dan mengubahnya jadi sesuatu yang baik dan dia bisa maju dan berguna buat komunitasnya. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya di situ saya ngubah semua esai itu dengan mindset itu. Di mana semua cerita yang ada di dalam itu harus saya buat dan saya ceritakan seperti apa saya menyelesaikan masalah-masalah itu dan pada akhirnya bisa maju. Nah, diubah. Jadi kisahnya bukan mengasihani diri sendiri, tapi gimana saya bisa maju dari masalah-masalah itu. Gitu. Jadi di situ dia bilang, oke, udah kita ganti, udah kita perbaiki, ini semua cerita kamu. Saya nggak ada naruh apapun di dalam, karena yang namanya esai itu memang harus tentang kamu dan harus kamu yang nulis. Gitu. Supaya itu original. Dan mereka bisa kenal kamu itu siapa. Kayak gitu. Jadi akhirnya dibungkuslah ceritanya bersama dengan Tono. Waktu itu saya bareng-bareng sama dia, ngedit bareng-bareng kayak gitu, berjuang. Dan pada akhirnya kayak 1 jam sebelum JNE tutup kayaknya, Iya, kami kirim. Iya, itu wow banget deh. Waktu kita janjian juga ya Flo ya gitu.
Saya di situ cuma berpikir, what gitu. Sampai saya nggak tidur semalaman. Saya tuh cuma tidur kayak sejam gitu, tidur di kursi itu aja, di meja gitu. Habis itu saya ulangi lagi, dan ternyata saya menemukan bahwa ketika kita under pressure, ada orang-orang yang menyerah, tapi ada orang-orang yang justru kekuatannya keluar ketika under pressure. Dari situ saya mulai mengenali lagi tentang diri saya sendiri. Ketika saya under pressure, saya jauh lebih konsentrasi. Makanya banyak siswa dan mahasiswa yang sistem SKS kok masuk ya gitu. Itu sebenarnya karena pushing yourself gitu. Nah, cuman kan kadang-kadang kita kalau nggak bener-bener kepepet, nggak dikerjain gitu. Nah, itu dia. Jadi, saya ngenalin lagi satu hal tentang diri saya gitu. Nah, habis itu, ya prosesnya tuh berjalan. Saya masih ngerasa saya nggak berhak untuk dapetin itu. Saya nggak pantas lah untuk dapetin itu. Masih banyak orang-orang yang lebih pinter dan lebih berguna buat komunitasnya daripada saya. Tapi saya dapat email untuk interview di Jakarta. Pada saat itu saya cuma diem, terus saya ngajak ketemu sama si Janika dan Lucy, dan mereka tuh yang excited banget, wah congratulations apa bla 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 gitu. Saya ngerasa, oh iya, terus aku nanti di sana ngapain gitu. Aku takut, boy gitu kan. Aku takut nanti aku ditanya-tanyain di sana gitu, apa yang harus aku buat. Dan mereka tuh mempersiapkan latihan wawancara dan segala macam, dan mereka tuh serius banget. Nanyanya tuh bener-bener nggak ada pakai kasihan. Which is itu yang saya juga lakukan sama teman kita Angga gitu, sama Tira. Karena menurut kami, betul, nggak perlu kasihan-kasihan, kalau namanya latihan ya latihan gitu. Toh habis itu gunanya buat kamu kok, kayak gitu. Nah habis itu ya, ketika saya wawancara lah, saya menemukan bahwa saya menginginkan ini gitu. Betapa mereka mau mendengarkan apa yang saya bilang, padahal setiap saya cerita sama siapa-siapa gitu, mereka tuh lebih kayak, ih mimpi lu tinggi banget ya, ini ya, wah gila lah, keren lah gitu. Tapi mereka nggak pernah kayak, habis ini gimana? Setelah itu seperti apa? Mereka nggak menantang lagi dan nggak nanyain nanti ke depannya gimana gitu. Nah bedanya sama si orang-orang yang di Aminef, itu mereka betul-betul pengen tahu dan mereka nanya, dan bener-bener apa ya, saya di situ ngerasa kalau saya punya satu keinginan, saya punya tujuan, harus jelas mau apa, mau gimana, caranya gimana, dan waktunya berapa lama. Saya nggak pernah mikirin itu sebelumnya, bro. Gitu. Nah, pada akhirnya selesai itu, tunggu. Waktu di interview, ada satu pertanyaan yang mereka tanyain sama saya, kalau misalnya kamu ditawarin kerjaan di Amerika dengan gaji yang bagus, kira-kira kamu mau ambil atau enggak? Itu ya kalau misalnya kita lagi santai-santai aja, pasti nggak mungkin kita bilang nggak mau lah gitu. Tapi waktu itu saya jawab ini, kalau di Indonesia saya nggak ada kerjaan, pasti saya terima. Tapi saya tahu betapa saya cinta banget sama Indonesia. Saya nggak pernah ngomong gitu. Saya bilang, betapa saya cinta banget sama Indonesia, dan saya pengen ngelihat negara saya maju. Ada banyak cara buat dapetin uang, tapi untuk mendapatkan tempat di mana kita bisa berguna buat negara kita, itu nggak gampang. Mendapatkan spot itu, lu tempatnya di mana gitu. Dan saya menyadari bahwa saya itu ternyata cinta banget sama Indonesia. Dimana saya tuh pengen membantu dan mengubah negara ini menjadi lebih baik. Walaupun dulu saya nggak tahu caranya gimana gitu. Nah pada akhirnya di situ saya nggak sadar, saya nangis loh di situ. Di wawancara, coba tuh gila, malu banget kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya. Saya bilang saya cinta banget sama Indonesia, dan saya pengen pulang dan bawa ilmu-ilmu saya yang sudah saya buktikan di sana untuk share di komunitas saya gitu. Nah pada akhirnya saya nggak tahu, mungkin gara-gara itu, nggak tahu lah gitu. Nggak berapa lama saya masuk dalam nominasi
gitu. Tapi nominasi itu istilahnya masih 50-50, belum tentu berangkat karena masih ada proses kesehatan, vaksin, terus beberapa kampus mau nerima kita atau enggak karena wawancara kita itu kan direkam. Terus esai kita juga dikirim ke kampus. Nanti si kampus itu tuh bakal milih gitu loh, dia pengen yang mana. Kayak gitu. Jadi kita diambil-ambil sama kampus-kampus yang tertarik sama program kita. Nah, pada akhirnya si corona datang, saya bangkrut. I have no idea tentang hidup ini gimana. Itu saya nggak pernah berpikir bahwa dunia pendidikan bisa sehancur itu. Dan saya merasakan apa ya, bagian dari perjalanan kehidupan saya yang terendah itu kembali lagi kena di situ lagi gitu. Betapa saya nggak berani minta tolong sama siapapun karena saya tahu semua orang merasakan hal yang sama. Jadi saya mau minta tolong sama siapa? Saya nggak mau nyusahin keluarga, saya nggak mau kasih tahu bapak saya karena bapak saya sudah berumur gitu. Mau ngapain lu nyusahin orang kayak gitu-gitu. Nah pada akhirnya ada satu waktu saya ngelihat, wah ini beasiswa nggak ada ceritanya, nggak ada ininya, emailnya nggak ada. Jadi mau gimana ini teh gitu. Corona pada saat itu kita nggak tahu kapan selesainya. Saya dapat informasi dari teman-teman saya bahwa ini nggak akan selesai sampai akhir tahun. Duar, wow, saya bilang akhir tahun yang bener aja gitu loh. Mati dong gue gitu. Dan sampai saya tuh ngerasain betapa saya bener-bener nggak punya uang. Yang betul-betul nol. Karena uang tabungan saya itu udah habis buat gaji guru. Karena waktu itu kan kita 3 bulan pertama nggak tahu ya kalau ini bakalan berapa lama ya gitu. Jadi saya tetap pertahanin guru, saya tetap pertahanin sewa, pertahanin semua bills yang harus saya bayar setiap bulan. Saya nggak ada berhentiin apa-apa, saya tetap bayar. Masuk bulan ketiga, tabungannya mulai tuh bergoyah. Udah nggak ada duit, saya pikir saya harus sisain uang untuk saya hidup. Karena saya nggak tahu ini bakal sampai mana, sampai kapan gitu. Akhirnya terpaksa saya berhentiin pegawai, saya pernah berhentiin guru-guru karena murid-murid juga nggak ada. Kita juga nggak tahu waktu itu pakai Zoom kan, kita nggak tahu caranya. Dulu belum ada. Iya, gitu. Awal-awal. Betul, dan banyak cerita simpang siur tentang si Zoom ini. Iya benar. Ya, macam-macam lah kayak gitu. Nah, pada akhirnya satu tahap saya nggak punya duit, saya nggak bisa minta tolong karena orang lain juga susah. Dan saya kecelakaan, loh. Saya kecelakaan motor karena saya ngelamun. Jadi saya tuh adalah orang yang suka banget driving kalau saya lagi punya pikiran. Jadi saya keliling Sangatta dan pada akhirnya saya nabrak mobil yang lagi parkir. Oh Tuhan. Iya, gara-gara ngeliat ke pinggir gitu loh. Terus otaknya teh kosong apa gimana nggak ngerti lah gitu. Duar tabrak itu. Dan saya harus ganti rugi. Ampun Kak. Saya luka-luka gitu loh karena cukup kencang. Dan pada akhirnya di situ saya pulang ke ruko karena kosan juga sama saya dilepas supaya saya bisa kembali bisa bayar ruko aja deh satu karena saya pikir kalau ruko dihancurin atau dikeluarin semua dibongkar apa kayak gitu ditaruh mana barang-barangnya gitu. Kalau misalnya saya pertahanin kosan, masa barang-barangnya taruh di kosan ya saya mau tidur di mana gitu kan. Akhirnya saya ambil keputusan bahwa si kosannya saya lepas, kontrakannya saya tinggal dan tidur di ruko gitu. Nah akhirnya saya ngerasain di mana kembali lagi saya ke titik nol, yang bener-bener nol banget gitu. Dan saya di situ tuh sampai bilang, saya berdoa gitu sama Tuhan ya, kalau kadang-kadang kita nggak punya masalah yang terlalu besar, kadang-kadang kita berdoa cuma sekedar ya, maksudnya nggak terlalu wow banget ya, kita saat teduh, tapi kadang-kadang juga nggak terlalu didalemin gitu, tapi saya ngerasain ada satu momen di mana saya tuh rebah loh di lantai gitu. Terus saya tutup mata, saya nangis, saya bilang sama Tuhan, Tuhan jadilah kehendakmu. Oh God. Saya cuma bisa bilang itu. Wow. Karena bener-bener aku nggak tahu lagi harus gimana. Uang nggak ada, murid-murid nggak ada, semua orang stres, nggak ngerti Zoom.
Saya mau ngomong sama siapa, semua orang juga bingung. Tapi saya tahu gitu loh, saya masih punya Tuhan. Jadi pada saat itu saya cuma rebahin badan saya karena saya lelah. Karena pada saat itu saya habis kecelakaan, saya putar-putar ke sana kemari untuk cari inspirasi, cari jalan. Saya sempat jualan cireng, tapi nggak laku juga. Sempat nitip-nitipin, saya ambil kembali ternyata nggak laku gitu. Jadi pada busuk, uang saya habis gitu. Kakak saya sempat kasih uang dan uang tuh saya pakai buat modal bikin si cireng ternyata nggak laku. Waduh, itu udah bener-bener kayak mentok, mentok tok 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 gitu. Nah, habis itu saya rebah aja gitu tempat di itu bukan di tempat tidur loh, di lantai gitu. Kayak udah bener-bener I'm so tired gitu. I have no idea about my life. Jadi saya waktu itu tidur, saya tutup mata, saya nggak sadar sih saya tidur gitu ya. Cuman waktu saya tidur itu saya ngerasain banget betapa memang saya butuh istirahat. Nggak harus selalu harus dikejar terus pakai otak dan kemampuanmu aja gitu. Kamu perlu juga berserah gitu. Gitu. Harus bilang Tuhan jadilah kehendakmu gitu. Nah, di situ saya ngerasain betapa Tuhan tuh nggak pernah ngelepasin kita gitu. Cuman caranya aja kita nggak tahu atau kita nggak mau denger. Nggak mau kasih kesempatan Tuhan ngebuktiin kuasanya dalam hidup kita gitu. Nah, pada saat itu saya lagi dalam keadaan saya tidur itu, tiba-tiba saya tuh inget, saya kan punya asuransi ya. Which is asuransi itu udah dari tahun 2016. Yang saya setiap bulannya potong uang tabungan saya dan saya nggak pernah cek itu. Dan saya baru ingat ternyata kayaknya sih ada duit dia di sana gitu. Dan saya telepon adik saya untuk tolong cekkan gitu. Dan ternyata ada duit dan gede loh. Iya, jadi selama momen-momen saya nggak punya duit itu dengan segala macam permasalahannya, akhirnya saya memberanikan diri untuk bangkit. Saya tarik uang itu dan saya bisa survive gitu. Dan di bulan September, kan sebenarnya saya harusnya berangkat bulan Juli ya, tapi nggak ada info gitu lah. Udah bulan September, tiba-tiba emailnya datang aja gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan. Silahkan melanjutkan semua proses untuk beasiswa. Terus aku mikir, apa nih? Terus berapa jam kemudian, itu nggak pakai hari, berapa jam kemudian emailnya datang, congratulations, bla 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 bla, kamu diterima di kampus ini. Deng, saya bilang gitu. Wow. Gitu. Jadi benar-benar saya tahu dan sadar banget bahwa apa yang saya dapatkan itu bukan karena saya. Karena kalau misalnya ngelihat semua yang terjadi, saya emang nggak bisa apa-apa gitu loh. Semuanya itu di luar kemampuan saya. Benar-benar nggak tahu, saya nggak pernah ngebayangin bahwa ada yang bisa bikin dunia pendidikan hancur. Ternyata si corona bisa. Gitu. Seancur-ancurnya orang kalau jualan nggak laku, tapi pendidikan kan nggak ada istilahnya begitu ya. Tapi terjadi gitu. Nah, pada akhirnya prosesnya berjalan segala macam. Saya diterima di Northern Virginia Community College. Pada saat itu saya masih ngerasa itu betul-betul nggak masuk akal, nggak ini. Dan segala macam prosesnya juga nggak gampang, tapi bisa dilewati. Gitu. Saya cuma bisa bilang gitu. Itu nggak gampang, betul-betul nggak gampang. Apalagi masalah kesehatan dan MCU di tempat kita ini tahu sendiri. Nyari vaksin MMR itu nggak gampang. Terus nge-track kita pernah dapat vaksin apa dari mulai kita lahir. Saya nggak punya buku vaksin. Zaman saya kecil vaksin cuman kayak dia dikasih aja kayak gitu ya. Nggak ada kayak anak zaman sekarang ada bukunya apa segala macam gitu. Saya nggak punya. Nah, pada saat itu saya tahu saya harus minta tolong sama siapa. Saya minta tolong sama Tuhan saya gitu. Dan diketemuin sama orang-orang yang ternyata orang tua murid saya, kalau enggak yang saya kenal di gereja gitu.
memperkenalkan ke yang lain lagi, sehingga semua prosesnya itu saya tuh benar-benar ditolong gitu. Kalau misalnya mau ngikutin secara yang benar, yang standar gitu, berarti saya harus pergi ke Samarinda. Kalau nggak ke Balikpapan, sedangkan keadaan keuangan saya nggak sehat gitu. Itu dia. Nah, pada akhirnya saya ditolong segala macam, saya dibuatkan surat keterangan lah bahwa itu tuh pada tahun-tahun sekian tuh memang tidak ada bukunya, tapi dia sudah dapat ini kayak gitu-gitu deh, kira-kira gitu. Dan pada akhirnya semua suratnya selesai, saya berangkat ke Jakarta dan segala macam prosesnya selesai. Saya belum ngerasain kayak gimana-gimana, saya excited tapi belum terlalu wow banget gitu. Dan pada akhirnya ketika saya nginjakin kaki di Dulles Airport, itu yang di Washington DC, saya tuh disambut begitu keluar jalan dari pesawat, masuk ke jalan, ke koridor gitu, terus kita naik tangga, mau ke imigrasi. Itu ada bendera Amerika gede banget, besar banget. Saya sempat ambil videonya itu, cuma sama saya belum di-share itu. Tapi saya ngelihat di situ, wow ini beneran woi gitu. Karena buat saya Amerika itu kan kayak buat apa, kayak cuman di film, di buku-buku, atau di kayak nonton-nonton Avenger yang kayak gitu-gitu gitu, atau film-film romantis zaman-zaman dulu gitu. Gila, aku di Amerika gitu. Dan ya berjalan segala macam itu semuanya, dan saya betul-betul melihat betapa metode-metode kembali lagi yang saya temukan dan saya cobain ke murid-murid saya itu, mereka ternyata udah lakuin, Flo. Ternyata itu bukan hal yang baru. Oke. Gitu. Jadi sampai sana saya sama dosen saya, karena saya di sana kan kuliah ya, saya tanyain, saya diskusiin, mereka bilang yes we did that gitu. Iya, terus mereka bilang ini bisa ditambahin ini loh, kamu udah tahu belum? Kalau metode ini tuh kamu bisa lakukan di untuk anak yang seperti ini, nanti untuk anak yang begini kamu begini. Karena kan lucunya ya, Amerika itu juga kan diverse ya, kayak kita. Walaupun kesannya kayak Amerika ya boleh aja, tapi sebenarnya kan kalau kita lihat sejarahnya Amerika, mereka tuh bukan orang asli. Mereka tuh pendatang dari Inggris yang di dalam negaranya itu segala macam suku, bangsa, negara, ras itu ada. Dan cara ngajarinnya pun pasti berbeda, secara kebudayaannya juga beda kayak gitu. Nah, pada akhirnya saya ngobrol sama teman-teman saya, sama dosen gitu. Kami bahas sama-sama tentang si metode-metode itu segala macam, semuanya terbukalah bahwa mungkin Tuhan pengen saya matengin si metode-metode itu supaya mungkin metode-metode itu bisa dipakai buat ngembangin negara kita lagi gitu. Nah, pada akhirnya saya betul-betul ambil kesempatan itu untuk membuka semua hal-hal yang saya pertanyakan sejak lama di sana gitu. Ditambah mereka tuh karena mendengar apa yang saya bilang, mereka bilang you keep my contact, so anytime you have any question, any thing that you are curious about, you have to ask your professor gitu. Jadi bedanya di sana, even kamu udah nggak jadi guru, udah nggak jadi muridnya, kamu tetap masih bisa email mereka, dan dengan senang hati mereka pasti bales kayak gitu. Dan di program yang saya ikuti ini, sampai saya lulus pun, selesai program, kami masih dikasih kesempatan untuk masuk ke kelas dan belajar online secara gratis. Gitu. Jadi mereka tuh benar-benar nggak ngelepasin kita. Namanya di Indonesia itu Aminer. Tapi kalau misalnya kalian buka Instagramnya itu ada Aminer atau Fulbright Indonesia. Fulbright itu kan beasiswa yang terkenal banget ya di dunia gitu. Itu benar-benar udah terkenal banget. Dan mereka tuh punya untuk Indonesianya. Nah, nama organisasinya di Indonesia itu Aminer. Kayak gitu. Nah, dari situlah semuanya terjadi dan berjalan, dan kayak ngelengkapin puzzle-puzzle yang selama ini tuh mencar di mana-mana. Nah, dikumpulin lah ceritanya di situ semuanya.
Dan itulah yang makanya saya bilang saat ini saya memang belum ngajar, karena to be honest, begitu pulang dari sana, saya tuh punya pemikiran terlalu banyak banget mungkin gitu ya. Jadi saya pengen put things together dulu deh gitu, maksudnya susun lagi apa yang mau dikerjain, apa segala macam kayak gitu. Dan saya punya tanggung jawab pribadi di mana saya harus tetap berkontribusi buat komunitas saya gitu loh, untuk orang-orang yang ada di sekeliling saya kayak gitu Flo. Jadi termasuk Flo juga luar biasa. Saya punya teman-teman di Sanata yang saling nge-push untuk bisa maju dan enggak terbawa suasana di pedalaman ini. Gitu. I feel you Kak, luar biasa Kak Iin, wow. Betul. Nah, saya pengen bilang sama teman-teman yang sekarang lagi bingung sama masa depan mau kayak gimana atau baru lulus SMA, jangan pernah takut ngambil tantangan. Karena kalau misalnya kamu takut ngambil tantangan, kamu ngambil sesuatu yang aman, kamu nggak akan kemana-mana. Dan kamu nggak akan pernah tahu potensi kamu sebenarnya sebesar apa.